Shalom kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintainya. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai ayat 15 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayat 60. Adapun tema yang akan kita renungkan dari kedua nas ini adalah menjadi martir Kristus. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca kedua nas kita kali ini. Terpampang di layar YouTube kita adalah kedua nas termaksud yang diambil dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru sebagaimana di website alkitab.sabda.org. Untuk memperdalam dan memperjelas renungan kita akan ayat-ayat di nas kita kali ini, mari kita renungkan Yohanes 6 ayat 44 yang akan menjadi salah satu ayat pembimbing kita kali ini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat 44 ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang menjadi pengikut Kristus, seseorang menjadi orang Kristen yang sejati, seseorang dimiliki, dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, oleh Roh Kudus Kristus, adalah atas kehendak dan karya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan atas pekerjaan Yesus Kristus. Orang tersebut yang sebelum mengenal Kristus adalah orang mati karena dosa-dosanya, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemampuan maupun kekuatan untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak ada orang mati yang memiliki kehendak, kemampuan maupun kekuatan sendiri untuk menjadi pengikut Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus sendiri bersabda di ayat 44 ini. Engkau mau datang kepadaku, engkau mau menjadi pengikutku, maka engkau harus ditarik oleh Bapakku yang di surga, atas kemauan Bapakku karena kasih karunia-Nya kepada engkau, bukan atas kemauanmu sendiri. Berdasarkan ayat pembimbing ini, kita mengetahui dengan jelas bahwa seorang pengikut Kristus, termasuk jika pengikut Kristus itu adalah seorang martir Kristus, yang bersangkutan dikuasai oleh Allah Bapa di surga, yang bersangkutan dikuasai penuh oleh Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Allah, Roh Kudus Kristus, termasuk Stefanus yang adalah pengikut Kristus yang sejati. Stefanus dikuasai penuh oleh Roh Kudus Tuhan, termasuk pada saat Stefanus dimartirkan oleh Tuhan. Yang mana yang terjadi adalah Stefanus atas kehendak dan karya Tuhan dimartirkan oleh Tuhan. Bukan atas kehendak dan pekerjaan Stefanus sendiri. Karena Stefanus, sebelum Stefanus mengenal Kristus, tidak mempunyai kehendak, kemampuan maupun kekuatan sendiri bahkan untuk menjadi pengikut Kristus. Nas-nas kita kali ini menunjukkan kepada kita secara tersurat maupun tersirat
bahwa seorang pengikut Kristus yang sejati, seperti Stefanus, yang kemudian dimartirkan oleh Tuhan. Menurut Kisah Para Rasul 6 ayat 8, seseorang itu penuh dengan karunia dan kuasa. Seseorang itu dapat mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Hanya mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus Tuhanlah yang dipenuhi dengan karunia dan kuasa yang datangnya dari Tuhan, yang dapat mengadakan mujizat dan tanda-tanda dari Tuhan. Roh Kudus Tuhan mempergunakan Stefanus untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda yang datangnya dari Tuhan. Menurut ayat 10, seseorang yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan dan keberanian untuk berbicara. Salah satu penafsiran dari berbicara ini adalah memberitakan, memberi kesaksian akan firman Tuhan, akan Injil, akan Yesus Kristus. Hanya mereka yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus Tuhanlah yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan, termasuk memberi kesaksian, berbicara, memberitakan Injil Kristus, memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Roh Kudus Tuhan mempergunakan Stefanus untuk berbicara, untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Menurut ayat 15, seseorang yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus Tuhan memiliki keberadaan seperti Tuhan Yesus, seperti malaikat Tuhan, yaitu agung dan kudus. Hanya mereka yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus Tuhanlah yang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan menunjukkan kemuliaannya, yang untuk konteks ayat 15 ini adalah muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat, seperti juga yang terjadi pada Musa saat Musa turun dari gunung itu. Dari konteks Alkitab, kemuliaan Tuhan ini tidak terbatas pada penampilan muka. Kemuliaan Tuhan ini juga termasuk dalam bentuk keberadaan seorang anak Tuhan yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus Tuhan. Perilaku dan tindak tanduk seorang anak Tuhan yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus Tuhan. Menurut Kisah Para Rasul 7 ayat 55, seorang yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus Tuhan bukan hanya menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui diri orang termaksud. Orang termaksud dapat melihat kemuliaan Tuhan. Orang termaksud diizinkan oleh Tuhan untuk melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya, orang termaksud yang di dalam konteks nas kita ini adalah Stefanus diizinkan oleh Tuhan untuk melihat Tuhan sendiri. Hanya mereka yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus Tuhanlah yang dapat melihat kemuliaan Tuhan, yang dapat melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan, yang dapat melihat Tuhan. Dengan demikian jelaslah bagi kita semua bahwa seorang martir Kristus adalah seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan dengan sepenuhnya. Penafsiran dari pernyataan ini termasuk Roh Kudus Tuhanlah yang menentukan dan membuat Stefanus menjadi martir
Stefanus sendiri tidak menentukan, bahkan tidak memiliki kehendak bagi dirinya sendiri untuk menjadi martir. Tuhanlah yang merancang, Tuhanlah yang menghendaki Stefanus untuk menjadi martir Kristus. Termasuk Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan Stefanus pada saat Tuhan membuat Stefanus menjadi seorang martir. Stefanus sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menjadi martir Kristus. Adapun tujuan dari Tuhan memartirkan pengikutnya secara tersurat dan tersirat berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Tujuan Tuhan ini adalah Tuhan berkenan menunjukkan kemuliaannya. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan melalui Tuhan memartirkan pengikut-pengikutnya. Kisah Para Rasul 7 ayat 56 adalah salah satu penjelasan secara tersirat bagaimana Tuhan memuliakan diri Tuhan melalui Tuhan memartirkan pengikutnya. Lalu kata Stefanus, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Ayat 56 ini secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus Tuhan bersaksi akan Yesus, bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mempergunakan mulut, dengan mempergunakan mata, dengan mempergunakan hidup Stefanus, yang pada saat kesaksian ini terjadi, Stefanus tengah dimartirkan oleh Tuhan. Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan memuliakan diri Tuhan dengan mempergunakan Stefanus sebagai alat Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan menjadi martir Kristus, yang pada intinya adalah martir Kristus adalah rancangan, adalah kehendak dan hasil karya, hasil pekerjaan dari Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan. Bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan Stefanus. Janganlah manusia mencuri kemuliaan Tuhan dengan menyatakan bahwa seorang martir Kristus adalah orang yang menghidupi kehidupannya sedemikian rupa sehingga si orang ini menjadi orang yang saleh dan si orang ini layak untuk menjadi martir. Tidak ada manusia yang layak untuk menjadi martir Kristus. Tuhanlah berdasarkan kasih karunia-Nya yang membuat seseorang menjadi martir Kristus. Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita merenungkan beberapa poin penting berikut. Di poin pertama, mari kita renungkan lebih dalam sedikit akan Tuhan berkenan memartirkan pengikutnya. Di Matius 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, dari ayat 39 ini kita mengetahui bahwa ada saat-saat di mana demi kemuliaan Tuhan, demi kebesaran kerajaan Tuhan, Tuhan menghendaki umatnya
untuk kehilangan nyawa mereka. Salah satu penafsirannya adalah untuk dimartirkan oleh Tuhan. Artinya, bagi kita semua yang saya imani adalah pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang sudah lahir baru, ada di antara kita yang di dalam rangka Tuhan memakai kita untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan, kita termaksud dimartirkan oleh Tuhan. Poin selanjutnya, firman Tuhan secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa bagi kita termaksud, yaitu kita yang dimartirkan oleh Tuhan demi kemuliaan Tuhan dan kebesaran kerajaan Tuhan, Tuhan berkenan memberkati. Tuhan berkenan memberkati para martirnya, yang menurut Matius 10 ayat 39 adalah dalam bentuk para martirnya yang kehilangan nyawanya karena Tuhan itu. Para martir itu akan memperoleh kembali nyawa mereka, yang dalam konteks Alkitab secara keseluruhan, mereka akan memperoleh kembali nyawa mereka dalam bentuk mereka akan diberkati oleh Tuhan dengan nyawa yang kekal, dengan kehidupan yang kekal. Poin terakhir di bagian penutup ini adalah Tuhan berkenan menerima penyerahan diri sepenuhnya, yaitu diri para martirnya. Dari kedua nas kita kali ini, secara tersurat dan tersirat, kita mendapatkan bagaimana sang martir ini, yaitu Stefanus, di dalam kehidupan dia sehari-hari, berserah diri kepada Tuhan, yang mana keberserahan diri Stefanus kepada Tuhan itu ditegaskan dengan sejelas-jelasnya di Kisah Para Rasul 7 ayat 59 pada saat Stefanus berdoa dan berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Yang salah satu penafsirannya, Stefanus berkata, "Ya Tuhan Yesus, aku serahkan rohku sepenuhnya kepadamu." Dari konteks Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa Tuhan berkenan menerima penyerahan diri dari para martirnya, termasuk penyerahan diri dari Stefanus. Alkitab secara tersurat dan tersirat juga menunjukkan kepada kita bahwa penyerahan diri oleh pengikut-pengikut Kristus kepada kehendak Tuhan adalah perilaku, adalah tindakan yang menyenangkan Tuhan, adalah perilaku, adalah tindakan yang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Yang mana Tuhan memfirmankan dengan jelas akan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan ini kepada setiap umatnya yang sungguh-sungguh sudah lahir baru. Alkitab juga menunjukkan bahwa tindakan penyerahan diri ini diteladankan sendiri oleh Yesus Kristus pada saat Kristus disalibkan, sebagaimana di Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yang mana Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa tindakan meneladani Kristus ini, yaitu pengikut Yesus menjadi seperti Yesus ini, termasuk tindakan penyerahan diri ini, adalah tindakan yang berkenan bagi Tuhan, adalah tindakan yang
dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa penerapan berikut. Penerapan pertama, mengetahui bahwa Tuhan berkenan memuliakan diri Tuhan saat umat Tuhan meneladani kehidupan Putra Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus. Maka sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, kita berdoalah memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita selalu meneladani Yesus Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita, hari lepas hari, termasuk di dalam meneladani kehidupan Yesus Kristus ini adalah berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, termasuk kehendak Tuhan untuk memartirkan umat-Nya. Salah satu perwujudan dari penerapan pertama ini untuk kita hidupi setiap hari, termasuk kita semua berdoa memohon urapan dari Roh Kudus Tuhan agar kita dimampukan, agar kita melakukan teladan-teladan yang diteladankan oleh Yesus Kristus setiap hari. Artinya setiap hari kita bercermin, setiap hari kita mengintrospeksi diri kita, setiap hari kita mengevaluasi diri kita. Apakah pada hari tertentu di dalam kehidupan kita sudah meneladani teladan-teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagaimana disampaikan di Alkitab? Jika belum, atau jika kita masih jauh dari meneladani teladan-teladan yang diberikan oleh Kristus, maka teruslah kita berdoa, kembalilah kita berdoa, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus memampukan dan membuat kita meneladani teladan-teladan yang sudah diberikan oleh Kristus. Esoknya kita bercermin lagi, mengintrospeksi diri kita lagi, ternyata masih belum, ternyata masih jauh, maka kembalilah kita berdoa, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita meneladani teladan-teladan Yesus Kristus itu. Dan kalau ternyata keesokan harinya lagi kita masih belum atau masih jauh dari mengikuti teladan-teladan yang diteladankan oleh Yesus Kristus, maka kembalilah kita lagi berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita untuk mengikuti teladan-teladan yang sudah diteladankan oleh Kristus. Penerapan kedua, mengetahui bahwa Tuhan berkenan memanggil pengikut-pengikutnya yang mungkin saja pengikut Kristus yang dipanggil itu adalah saya atau Anda untuk menjadi martir Kristus. Maka berdoalah memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan membuat kita menghidupi firman Tuhan. Artinya membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Sehingga kita dibuat sensitif terhadap panggilan Tuhan. Kita dibuat sensitif apakah di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Kristus, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi martir Kristus. Yang penerapan susulannya adalah sekiranya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan pada saat kita berdoa yang diikuti dengan menggumuli firman Tuhan,
menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menjadi martir Kristus, maka berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan mengaruniakan kepada kita kemampuan, kekuatan, dan membuat kita untuk dimartirkan oleh Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Salah satu perwujudan dari penerapan ini termasuk setiap pengikut Kristus, setiap kita di dalam kita dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya dan memperbesar kerajaan Tuhan, memperbesar gereja Tuhan. Kita tidak ragu-ragu untuk berserah diri sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan, bahkan jika Tuhan menghendaki kita untuk menyerahkan nyawa kita untuk dimartirkan oleh Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini akan menjadi martir Kristus. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.